Perbedaan pemahaman dalam agama pun merupakan suatu yang sangat biasa di dalam Islam dan tidak perlu dipersingkat dan diperdebatkan sama sekali. Rasulullah kerap kali membenarkan dua pendapat yang berbeda-beda selama tidak bertentangan dengan syariat. Seringkali kita mendengar orang atau tokoh atau kelompok misalnya yang atasnamakan Islam tetapi kemudian mengkafirkan kelompok atau mazhab yang tidak sependapat dengan mereka. Setiap yang berbeda dengan mereka langsung divonis, oh, ini sesat, ini bid'ah, dan ini sudah keluar dari Islam. Mereka berkata seperti itu. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihni fid din, muallimni at-ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara-cara atau trik-trik di dalam menyikapi perbedaan pendapat di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Teman-teman, di dalam ayat lain, di dalam surah Hud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikanmu manusia yang satu. Perbedaan yang ada di dunia ini adalah bagian dari kehendak Tuhan tentunya. Pasti ada tujuan daripada itu. Maka di antara tujuan dari perbedaan-perbedaan ini adalah agar supaya kita saling kenal mengenal satu sama lain. Perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan fisik, tetapi juga perbedaan pemikiran antara satu manusia dan manusia yang lain. Terkadang punya pemikiran yang berbeda-beda, termasuk di dalam memahami agama. Maka perbedaan itu disebabkan biasanya oleh banyak faktor. Bisa jadi karena pendidikan, tempat tinggal, perbedaan sumber bacaan atau literasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, perbedaan pemahaman dalam agama pun merupakan suatu yang sangat biasa di dalam Islam dan tidak perlu dipersingkat dan diperdebatkan sama sekali. Yang sampai perdebatan itu mencapai kebencian dan permusuhan, jangan sampai seperti itu. Maka Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kerap kali membenarkan dua pendapat yang berbeda-beda selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka asalnya ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus beberapa orang sahabat untuk berkunjung ke perkampungan Bani Qurayzah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka. Apa kata Rasul? Jangan kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Qurayzah, kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Qurayzah. Tak ada satupun sahabat yang bertanya mengenai maksud daripada pernyataan Rasulullah ini. Semuanya tampak sudah memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Di pertengahan jalan misalnya, waktu asar sudah masuk, salah seorang sahabat kemudian mengusulkan agar salat terlebih dahulu di tengah jalan.
ketika sholat asar sudah masuk. Khawatir kalau seandainya perjalanan diteruskan maka waktu asar akan habis. Kemudian di samping itu yang lain, sahabat-sahabat yang lain, mereka tetap mengikuti Rasul bahwa salat itu harus di Bani Quraidah. Nah, alasannya adalah bahwa Rasul memerintahkan salat di perkampungan Bani Quraidah dan itu harus dilakukan meskipun yang masing sebelah pihak dia memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan Rasul ini secara tekstual, dan sedangkan yang lain memahami secara kontekstual. Tetapi apa yang dilakukan oleh kelompok yang sholat di tengah jalan tadi dengan kelompok yang tidak sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, kedua-duanya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mana yang benar, sebab mereka dua-dua berbeda di dalam menerapkan pernyataan Rasul tadi. Maka ketika berita itu sampai kepada Rasul, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi Nabi justru menyetujui keduanya. Al-Quran juga memerintahkan kepada kita untuk menjadi umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah atau wasatah atau wasatiyah, di mana umat yang moderat ini tidak berpikir sampai kepada tahapan berpikir yang ekstrim atau sempit atau keras, tetapi juga tidak perlu berpikir bebas tanpa ada batasan-batasan. Dalam hal ini mungkin diartikan sebagai kaum liberal. Al-Quran justru di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 mengatakan, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang moderat, umat-umat yang di tengah-tengah. Moderat tidak hanya diartikan dengan sikap lunak pada kelompok lain, namun moderat adalah pemahaman ajaran secara benar dan sempurna, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafiz di dalam buku beliau yang berjudul Al-Wasatiyah fil Islam, yang berarti agama moderat. Seringkali kita mendengar orang atau tokoh atau kelompok misalnya yang atasnamakan Islam, tetapi kemudian mengkafirkan kelompok atau mazhab yang tidak sependapat dengan mereka. Setiap yang berbeda dengan mereka langsung divonis, oh, ini sesat, ini bid'ah, dan ini sudah keluar dari Islam. Mereka berkata seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian mengklaim kebenaran hanya ada pada kelompok dia, tanpa membedakan mana persoalan-persoalan yang bersifat usul atau pokok dalam agama, serta mana yang termasuk furu' atau cabang di dalam agama yang sifatnya adalah hasil ijtihad. Mereka tidak mampu juga membedakan mana yang boleh diperselisihkan dan mana yang tidak. Kelompok ini juga tidak paham mana saja batasan-batasan kulli dan juz'i, mana batasan qat'i dan zanni, baik dalam aspek akidah, fiqih, dan lain sebagainya. Padahal Islam itu justru sungguh sangat luas dan tidak sesempit yang mereka pikirkan. Maka di dalam persoalan ijtihad terkait qat'i dan zanni ini, dalam ranah hukum fiqih ini misalnya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustashfa pernah berkomentar. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Bahwa yang masih bisa dilakukan ijtihad dalam adalah hukum syar'i yang tidak memiliki dasar pasti atau dalil qat'i, atau sifat-sifat yang masih bersifat zanni, dalil-dalilnya. Bila terjadi kesalahan ijtihad dalam hal ini, dalam hal yang bukan qat'i ini, maka kata Imam Al-Ghazali tidaklah berdosa orang-orang yang melakukan ijtihad itu. Tentunya dengan standar-standar atau kriteria-kriteria tertentu seorang bisa melakukan ijtihad. Maka adapun kewajiban sholat 5 waktu, kata Al-Imam Al-Ghazali, lanjut Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Adapun kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban membayar zakat, serta hal-hal yang sudah disepakati oleh umat dan ada dalil qat'i di dalamnya, yang memiliki dalil qat'i, itu tentu tidak boleh dilakukan ijtihad, karena itu sifatnya sudah qat'i dan berdosalah orang-orang yang menentang kewajiban itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu dalam persoalan fiqih. Lalu bagaimana dalam persoalan kita memahami akidah, menyikapi dalam perdebatan soal akidah? Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali, hanya ada 3 yang menjadi urusan usul atau pokok di dalam persoalan akidah. Apabila ada orang yang menentang 3 pokok ini, maka seketika dia akan dapat menyebabkan dia itu keluar dari agama.
Tiga hal pokok atau usul itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan utusannya, dan iman kepada hari akhir. Ini tiga pokok di dalam persoalan akidah yang tidak bisa diperdebatkan. Selain itu, dan itu sifatnya usul. Selain itu, kata beliau, selain dari yang tiga ini, itu masuk ke dalam ranah kategori furu' atau cabang di dalam persoalan akidah. Sementara itu teman-teman, penentangan terhadap masalah akidah yang masuk dalam kategori furu' atau cabang, kata Imam Al-Ghazali, itu hanya menyebabkan penentangnya menjadi sesat atau melakukan bid'ah, tidak sampai menjadi kafir atau keluar dari agama Islam. Artinya, simpulnya dari pernyataan ini, bahwa orang yang menentang persoalan furu' dalam akidah tadi itu tidak menyebabkan mereka kafir atau keluar dari agama Islam, tetapi hanya sekedar sesat atau melakukan perbuatan bid'ah. Nah, persoalan tentang ini lebih lanjut beliau jelaskan di dalam karyanya Imam Al-Ghazali, dalam karyanya yang berjudul Faisalut Tafriqah kalau tidak salah. Nah, apa kata beliau? Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa mengenai sesuatu yang dapat membuat kufur atau tidak memerlukan penjelasan yang sangat panjang. Perlu juga untuk menjelaskan setiap pendapat dan setiap mazhab. Perlu juga menjelaskan setiap syubhat atau kerancuan dari masing-masing serta dasar-dasar yang dijadikan sebagai landasan oleh mazhab itu, baik dari segi zahir maupun dari segi penakwilan. Hal ini tidak cukup meski dengan berjilid-jilid kitab, kata beliau. Meskipun saya akan mengarang berjilid-jilid kitab, itu tidak akan cukup. Dan waktuku juga tidak akan cukup, kata Imam Al-Ghazali, untuk menjelaskannya. Maka, ini yang paling penting teman-teman. Kita lanjutkan pernyataan Imam Al-Ghazali itu. Maka oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, sekarang terimalah sebuah pesan, terimalah sebuah satu ketentuan yang sangat penting di dalam menyikapi perbedaan pendapat di dalam ranah usul dan furu' dalam agama ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Pesan itu apa? Pesannya adalah, tahan mulut kalian agar jangan sampai mengkafirkan ahlil qiblah atau muslim dengan semampu kalian. Tahan lidah itu untuk mengkafirkan mereka. Sampai kapan? Ya, ketika kapan? Tahan lidah kalian selagi mereka masih mengatakan dan meyakini kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka yang mengatakan meyakini kalimat tauhid itu juga tidak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mengkafirkan sesama muslim itu sangatlah berbahaya, sementara diam itu tidaklah berbahaya. Teman-teman, ini yang paling penting dari pernyataan Imam Al-Ghazali tadi. Kita tahan mulut kita untuk tidak mengkafirkan orang lain selagi dia masih berada di dalam koridor keyakinan dan pengucapan terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai mengkafirkan mereka. Sifat diam itu lebih baik, kata Imam Al-Ghazali. Nah, maka dalam hal ini tampaknya pendapat Al-Imam Al-Ghazali ini lebih pas dalam konteks mempersatukan umat Islam, sehingga langkah-langkah untuk membangun kerjasama dan dialog antar mazhab akan lebih mudah tercapai. Dengan demikian, perpecahan yang mengancam ketentraman umat Islam bisa seketika dihindari sedini mungkin. Dan tidak ada kesempatan tentunya bagi musuh-musuh Islam untuk mengobrak-abrik umat ini, baik dalam maupun dari luar umat Islam. Teman-teman yang saya muliakan, harus kita pahami juga bahwa di dalam persatuan pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan satu sama lain. Dan perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita samakan menjadi satu format, satu bentuk, dan satu sistem. Maka di dalam kitab Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf diceritakan bahwa pernah ada kisah tentang Imam Malik bin Anas, seorang pengarang kitab Al-Muwatta, sekaligus guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa penguasa waktu itu, waktu di zamannya Imam Malik, hendak di mana waktu itu penguasa hendak menggantungkan kitab Al-Muwatta itu di Ka'bah. Tujuannya apa? Agar umat Islam di dalam menentukan hukum dapat merujuk kepada satu kitab rujukan itu saja. Serta tujuannya adalah
agar tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat ketika itu. Itu niat daripada penguasa terhadap karya kitab Imam Malik. Namun, apa sikap dan respon Imam Malik ketika itu? Ketika kitabnya ingin digantungkan di Ka'bah untuk tujuan supaya orang mengutip hanya satu kerujukan itu. Imam Malik ini, ia justru menolak rencana itu. Beliau pun menegaskan, jangan katanya. Jangan, kata Imam Malik kepada penguasa. Jangan, karena para sahabat Rasulullah SAW pun pernah berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah atau cabang-cabang agama. Sedangkan mereka telah tersebar di berbagai negara. Artinya dalam hal ini, Imam Malik ibni Anas begitu menyadari bahwa perbedaan pendapat, baik dalam hal menafsirkan, memahami, dan sebagainya, itu suatulah hal yang lumrah dan sebuah keniscayaan di dalam Islam. Justru, perbedaan pendapat merupakan bentuk rahmat dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, seorang al-Imam Ibnu Abidin di dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar mengatakan, perbedaan merupakan salah satu dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ikhtilaf, maka semakin banyak pula rahmat yang didapat. Sebagaimana juga banyak riwayat-riwayat hadis Nabi yang mengatakan bahwa perbedaan di dalam Islam itu adalah sebuah rahmat. Al-Imam Ibnu Taimiyah misalnya, kalau kita berkaca kepada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah juga pernah menegaskan di dalam kitabnya yang berjudul Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Taimiyah, kita diperintahkan untuk adil dan objektif. Seandainya Yahudi atau Nasrani, apalagi Syiah Rafidhah, kata Imam Ibnu Taimiyah, mengucapkan sesuatu yang di situ terdapat sisi kebenarannya, maka kita sebagai umat muslim, kata Ibnu Taimiyah, kita tidak boleh menolak atau meninggalkan semua sisi-sisi kebenaran yang diucapkan oleh Yahudi, Nasrani ataupun Syiah itu. Kalau ada sisi-sisi kebenaran dari apa yang mereka ucapkan, terima. Jangan kita tolak, kata Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga di dalam kitabnya, misalnya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang berjudul Majmu' Fatawa, jilid 22, Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa berpegang teguhlah kalian pada persatuan dan salinglah kalian mengasihi. Saling berkasih sayanglah kalian. Itu merupakan pokok dalam usul agama. Intinya, berkasih sayang, persatuan adalah pokok atau usul di dalam agama. Lebih lanjut kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, sedangkan masalah furu', sedangkan masalah cabang-cabang di dalam agama yang diperselisihkan, itu adalah termasuk dari bagian-bagian masalah furu' yang kecil. Dan lebih lanjut beliau mengatakan, maka bagaimana mungkin kita akan melalaikan yang pokok, melalaikan masalah yang usul hanya karena menjaga masalah-masalah yang sifatnya furu' atau cabang furu'iyah belaka. Artinya teman-teman, dalam hal ini Ibnu Taimiyah sangat menjunjung sekali persatuan, sangat menjunjung sekali kekuatan umat Islam untuk bersatu. Sehingga dia pun membedakan antara mana persoalan yang furu', mana persoalan yang usul. Oleh karena itu teman-teman, kita harus bijak di dalam beragama. Harus mampu memilah dan memilih mana perkara yang sifatnya usul dan mana perkara yang sifatnya furu', yang tidak perlu kita perdebatkan dalam persoalan furu' tadi. Mana kita juga harus bijak, mana yang qat'i dan mana yang zanni. Jangan terlalu mudah menyesatkan dan mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda pemahaman dengan kita, padahal dia masih saudara seiman dan masih saudara dalam seagama dengan kita. Mereka masih dalam kalimat tauhid yang sama dengan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasul? Man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqitli. Artinya apa? Kata Rasul, barang siapa yang menuduh kafir pada seorang mukmin, maka hal itu sama dengan membunuh mukmin itu. Dalam hadis lain juga dikatakan, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadis itu? Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Artinya apa? Kata Nabi, jika seseorang berkata kepada saudaranya, hai kafir,
maka kekafiran itu sejatinya kembali pada salah satu dari keduanya. Itu hadis Rasulullah SAW dan keduanya berstatus sahih. Oleh karena itu teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Ad-Dawa Asy-Syafi'i karya Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddar diceritakan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menghadapi kaum pemberontak dan kelompok Khawarij. Ada satu hal yang menarik ketika beliau ditanya tentang kaum Khawarij yang mengkafirkan serta memusuhi beberapa sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Apa yang menarik? Ketika beliau ditanya oleh rakyatnya, "Wahai Sayyidina Ali, apakah kelompok pemberontak dan kelompok Khawarij itu termasuk orang-orang kafir?" Maka beliau Sayyidina Ali pun menjawab. Apa jawab beliau? Mereka telah lari dari kekufuran. Lantas beliau ditanya lagi oleh rakyatnya, apakah orang-orang kaum pemberontak dan Khawarij itu termasuk orang-orang munafik? Maka Sayyidina Ali pun menjawab, sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka orang-orang Khawarij itu mereka banyak melakukan zikir, banyak sholat dan banyak membaca Al-Quran. Lantas ditanya lagi oleh rakyatnya, wahai Sayyidina Ali, siapakah mereka yang sebenarnya? Siapakah Khawarij dan pemberontak ini yang sebenarnya? Maka dengan santun Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab. Apa jawab Sayyidina Ali? Mereka adalah kaum yang terkena fitnah atau paham yang salah sehingga hati dan pikiran mereka menjadi buta dan tuli dari menerima nasihat dan kebenaran agama. Teman-teman, sudah maklum diketahui bahwa Sayyidina Ali tidak memerangi kaum Khawarij kecuali setelah dilakukan usaha-usaha perdamaian. Maka dalam hal itu beliau pun mengutus seorang utusan yang bernama Ibnu Abbas dalam rangka untuk berdialog dengan kaum Khawarij dan menciptakan perdamaian bersama mereka. Tetapi ketika itu memang banyak yang ikut dengan beliau, bahkan sampai ada 3.000 orang dari 20 orang kaum Khawarij kembali lagi kepada paham yang semula sesuai dengan Sayyidina Ali. Selebihnya ada yang tetap kekeh dengan pernyataan mereka. Tetapi usaha-usaha Sayyidina Ali dengan utusan itu untuk menjawab tantangan, berdialog dengan mereka, untuk membina persatuan, itu sungguh sangat luar biasa adab yang dikedepankan oleh Sayyidina Ali. Teman-teman, ada pernyataan yang sangat berulang-ulang yang ditujukan dan dipertanyakan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap non-muslim atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka untuk menjawab hal ini, agaknya kita perlu kembali mengingat sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menutup pintu dialog dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, maupun orang-orang Nasrani. Bahkan beliau pernah melakukan dialog dengan golongan-golongan ini di tengah Masjid Nabawi. Yahudi berdialog dengan beliau di dalam Masjid Nabawi, dan bahkan Nabi SAW pernah membiarkan orang-orang Nasrani melakukan ibadah di dalam Masjid Nabawi tersebut. Dan orang-orang musyrik pun pernah memasuki masjid di masa hidup beliau. Ini diceritakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Intinya, Nabi SAW sendiri pun melakukan dialog, membuka dialog dengan semua kalangan, tidak pandang suku dan agama. Dan disebutkan juga, tatkala utusan Nasrani Najran datang dan tibalah waktu asar, mereka pun melakukan salat ke arah timur di Masjid Nabawi waktu itu. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pun berkata kepada para sahabat-sahabat yang mempersoalkan hal itu. Apa kata Nabi? Biarkanlah mereka. Biarkan mereka melakukan ibadah. Karena Nabi sangat paham bahwa Nabi sedang melakukan dialog dengan mereka. Dan Nabi tidak sama sekali tidak membeda-bedakan mereka dalam urusan dialog. Ini kita harus bedakan antara dialog dengan yang lain. Begitulah toleransi yang diajarkan oleh Nabi di dalam membangun dialog dan hubungan sosial antar umat beragama.
Ya, teman-teman, harus kita akui bahwa memang ada batasan-batasan yang diajarkan di dalam Islam. Misalnya di dalam persoalan akidah atau tauhid, memang itu tidak perlu lagi diotak-atik, tidak perlu lagi dipersoalkan. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Walaupun kita berbeda keyakinan di dalam aspek akidah atau tauhid, tapi tentu hal itu, perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi kita kaum muslimin dengan umat agama lain dalam hal menjalin hubungan sosial, dalam hal berinteraksi sosial, dalam hal menjalin hubungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya sekalipun. Maka dalam hal ini teman-teman, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama di dalam kehidupan, di dalam koridor kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Tak perlu dipertentangkan. Dan kalau hal itu masih dalam ranah furu'iyah, masih dalam ranah membangun hubungan sosial, hubungan hablum minan nas kita. Maka dalam hal ini pula ada kemudian istilah ukhuwah islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama kita sebangsa setanah air, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita sesama umat manusia, tidak kenal agama, suku, dan budayanya. Mungkin demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi standar atau tolak ukur paling tidak di dalam kita menyikapi perbedaan pendapat di dalam internal umat Islam maupun dalam menghormati umat-umat agama lain. Maka oleh karena itu teman-teman, kita harus kembali tentunya kepada sirah Nabi, kepada dalil-dalil itu, kepada pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.